Percaya atau tidak percaya bahwa kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau kotoran dalam diri kita secara sembarangan, tidak bukan pada tempatnya. Karena apa? Kita tidak tahu di sekitar kita bahwa ada makhluk yang tak kasat mata bisa marah dan bahkan bisa memberi kutukan kepada kita. Dan hal ini terjadi di dalam sebuah cerita tentang seorang pemuda bernama Rizky yang berkunjung ke rumah kakak iparnya Sri Wahyuni di sebuah desa. Pada suatu malam, secara tidak sengaja, karena dia kebelet pingin buang air kecil dan tidak bisa menahan, akhirnya dia buang air sembarangan di tempat yang tidak seharusnya. Dan hal itu tentu saja membuat marah makhluk penunggu kebun di sana. Hingga akhirnya Rizky pun setiap malam mendapat teror dari sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Pada bulan November tahun lalu, Rizky Aditya menginap di rumah kakak iparnya di Desa Karanganyar, sebuah tempat yang bisa dicapai setelah perjalanan sekitar 3 jam melalui jalan raya yang berkelok-kelok menuju dalam desa. Rizky adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Teknik, dan ia memutuskan untuk menghabiskan beberapa minggu berlibur sebelum memulai pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan kontraktor di kota besar. Sri Wahyuni, kakak iparnya yang sudah berusia 31 tahun, sangat menyambut kedatangannya dengan senyum hangat dan pelukan hangat yang membuat Rizky merasa seperti berada di rumah sendiri. Sri Wahyuni memiliki wajah yang lembut dengan bibir yang sering mengangkat senyum. Rambut hitam panjangnya selalu diikat rapi dengan ikat kepala yang warnanya pas dengan baju yang dikenakannya. Dan ia selalu bergerak dengan lembut seperti tidak ingin mengganggu ketenangan sekitar rumahnya. Rumah mereka berdiri kokoh dengan tembok yang dicat putih kusam dan atap genteng merah tua yang sebagian sudah mulai mengelupas akibat cuaca yang sering berubah-ubah. Lokasinya tepat di pinggir desa. Di sisi kanan rumah terbentang kebun kelapa yang luas hingga ke kejauhan, dengan pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang ke langit dan daun-daunnya berdesir lembut setiap kali ada angin yang bertiup. Di sekitar halaman rumah terdapat beberapa tanaman bunga seperti melati dan kembang sepatu yang tumbuh subur, memberikan aroma harum yang menyebar ke seluruh sudut halaman, terutama pada malam hari. Tempatnya memang cukup sepi, jauh dari keramaian desa yang ada di sekitar 2 km dari sana, dan hanya suara gemericik air dari sumur yang terletak di belakang rumah serta nyanyian serangga malam yang menemani setiap detik waktu yang berlalu. Malam pertama Rizky tinggal di sana. Ia merasa sangat nyaman karena udara yang segar tanpa campuran asap kendaraan atau bau kotoran kota. Langit malam yang begitu jelas dengan banyaknya bintang yang bersinar terang seperti permata yang tersebar di kain hitam pekat, dan kasur yang empuk membuat tidurnya sangat nyenyak tanpa terganggu oleh suara apapun. Rizky terbangun dengan tiba-tiba sekitar jam 3 lebih dini. Tubuhnya secara naluriah merasa perlu untuk buang air kecil. Ia membuka mata perlahan dan melihat bayangan redup dari tirai jendela yang diterangi oleh sinar bulan purnama yang sangat terang. Kamar tidurnya terletak di sisi kiri rumah, sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman dengan meja kayu kecil di pojok ruangan yang ditempati oleh sebuah lampu meja dan beberapa buku yang dibawanya dari kota, serta lemari pakaian yang berdiri kokoh di sisi lain ruangan. Kamar mandi ada di luar rumah, tepat di pojok halaman belakang yang terletak tidak terlalu jauh dari kamar tidurnya, dengan pintu kayu yang sudah mulai menguning akibat terkena sinar matahari dan hujan selama bertahun-tahun. Rizky tidak ingin ribet untuk menyalakan lampu besar yang berada di koridor rumah, karena takut mengganggu Sri Wahyuni dan suaminya yang sedang tidur nyenyak di kamar yang terletak di bagian dalam rumah. Jadi ia hanya mengambil senter kecil yang selalu ditaruh di atas meja kamar, menekan tombolnya hingga muncul cahaya putih terang yang cukup menerangi jalan di depannya. Ia berdiri perlahan dari tempat tidur, mengambil sandal jepit yang terletak di bawah ranjang,
dan berjalan dengan langkah lembut keluar dari kamar menuju arah kamar mandi. Udara malam terasa sangat dingin menyentuh kulitnya, membuatnya secara tidak sengaja menggigil dan menarik baju tidur yang dikenakannya lebih erat ke tubuh. Saat berjalan melewati halaman yang ditutupi oleh rerumputan yang sudah dipotong rapi, Rizky melihat ada cahaya redup yang muncul dari arah kebun kelapa yang luas. Cahaya itu tampak seperti berkedip-kedip dengan warna kuning kemerahan yang tidak terlalu terang. Dan ia berpikir bahwa itu cuma sinar bulan yang menerangi dedaunan pohon kelapa atau mungkin cahaya dari rumah tetangga yang berada di kejauhan. Ia tidak terlalu memperdulikan hal itu dan melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Membuka pintu kayu dengan hati-hati agar tidak mengeluarkan suara berdecit yang bisa mengganggu ketenangan malam. Setelah selesai buang air kecil dan hendak membuka keran untuk mencuci tangan, tiba-tiba pipa air yang biasanya mengalir dengan lancar tiba-tiba mati, total tanpa ada suara apapun yang menyertai. Rizky mencoba memutar keran ke kanan dan kiri berkali-kali, namun tidak ada satu tetes pun air yang keluar dari mulut keran. Ia merasa sedikit kesal karena sudah terbiasa dengan fasilitas air yang selalu tersedia kapan saja di kota. Tapi kemudian berpikir bahwa mungkin itu hanya pemadaman sementara yang sering terjadi di desa-desa akibat masalah pada saluran air atau pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh petugas desa. Ia menghela nafas panjang dan memutuskan untuk kembali ke kamar terlebih dahulu, berencana akan mencuci tangan di pagi hari ketika air sudah kembali mengalir normal. Namun ketika hendak berbalik arah dan berjalan kembali ke kamar tidur, Rizky merasa tubuhnya secara tiba-tiba sangat ingin buang air kecil sekali. Seolah ada sesuatu yang menekan bagian bawah perutnya dan membuatnya tidak bisa menahannya lagi. Ia merasa sedikit heran karena baru saja selesai buang air di kamar mandi, namun rasa ingin yang muncul begitu kuat hingga membuatnya tidak bisa berpikir jernih untuk waktu beberapa saat. Karena kamar mandi sudah tidak bisa dipakai lagi, dan ia tidak ingin sampai menodai rumah atau halaman yang bersih, ia melihat ke arah sudut kebun kelapa yang terletak tidak terlalu jauh dari tempat ia berdiri, sebuah area yang cukup gelap dan sepi, dengan beberapa pohon kelapa yang tumbuh rapat serta tanah yang ditutupi oleh daun-daun kering yang jatuh dari pohon-pohon tersebut. Rizky berpikir sebentar saja, cuma sebentar dan tidak akan ada yang tahu karena semua orang sedang tidur dan tidak ada satu jiwa pun yang bisa melihatnya di tempat yang terpencil itu. Ia melangkah perlahan ke arah sudut kebun tersebut, menggunakan senter yang digenggamnya untuk menerangi jalan di depannya agar tidak tersandung oleh akar pohon atau batu yang tersembunyi di bawah daun kering. Setelah sampai di tempat yang ia anggap aman dan jauh dari pandangan siapapun, Rizky melakukan kebutuhannya dengan cepat, merasa lega karena rasa ingin yang sangat kuat akhirnya bisa teratasi. Namun tepat ketika ia selesai dan hendak berbalik arah untuk kembali ke kamar, ia merasakan sesuatu yang lembut dan dingin menyentuh bagian bawah kaki kirinya. Seperti tangan kecil yang lembut menyentuh kulitnya melalui celah sandal jepit yang dikenakannya. Perasaan itu membuatnya terkejut dan sedikit takut, sehingga ia segera menunjuk senter yang digenggamnya ke arah kaki bawahnya dengan gerakan cepat. Cahaya putih terang dari senter menerangi setiap sudut tanah di sekitar kakinya. Namun yang terlihat hanya tanah liat lembab yang berwarna coklat tua dan beberapa daun kering yang sudah mulai mengering dan mengerut akibat terkena panas matahari pada siang hari. Tidak ada makhluk hidup apapun yang terlihat di sana. Tidak ada ular, tidak ada kucing, bahkan tidak ada semut yang bergerak di permukaan tanah. Rizky mengusap bagian kaki yang merasa disentuh dengan tangan kanannya. Kulitnya terasa sedikit dingin, namun tidak ada bekas luka atau sesuatu yang tidak biasa pada permukaan kulitnya. Ia menghela nafas lega dan mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman yang muncul di dalam hatinya dengan berpikir bahwa itu hanya ilusi akibat rasa kantuk yang masih mengganggunya atau mungkin hanya sentuhan daun kering yang terbawa angin menabrak kakinya. Ia berjalan kembali ke kamar tidur dengan langkah yang sedikit lebih cepat dari sebelumnya, menutup pintu kamar dengan hati-hati dan langsung merangkak ke atas ranjang, menarik selimut tebal yang terletak di atas kasur untuk menutupi tubuhnya hingga rapat. Meskipun ia mencoba untuk segera tidur kembali,
Pikirannya terus terganggu oleh perasaan aneh yang menyentuh kakinya tadi malam. Dan ketika ia menutup mata, ia bisa melihat bayangan seorang wanita yang mengenakan baju panjang, warna putih tua, berdiri diam di tengah kebun kelapa. Dengan rambut panjangnya yang kusam, tertutup oleh bayangan yang dalam. Rizky tidak bisa tidur lagi setelah itu. Mata kirinya terus bergerak ke arah jendela setiap beberapa detik, seolah mengharapkan sesuatu yang akan muncul dari kegelapan luar. Tubuhnya merasa dingin walau sudah membungkus diri dengan selimut tebal yang biasanya membuatnya merasa hangat, bahkan di malam hari yang paling dingin. Ia mencoba untuk menutup mata dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan seperti hari-hari kuliahnya atau rencana kerja yang akan datang. Namun pikirannya selalu kembali ke perasaan dingin yang menyentuh kakinya dan bayangan wanita yang tampak jelas di benaknya ketika ia menutup mata. Jam 4 pagi, ketika langit mulai menunjukkan sedikit warna kebiruan yang menyala perlahan di ufuk timur, Rizky mendengar suara yang sangat lembut namun jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Suara seperti orang sedang menangis dengan penuh kesedihan, seperti wanita yang sedang meratap atas kehilangan yang sangat dalam. Suaranya tidak terlalu keras tapi menusuk hingga ke dalam hati, dengan nada yang naik turun secara alami, seolah mengikuti irama tangisan yang tulus dan menyakitkan. Tanpa sadar, tangan Rizky bergerak perlahan ke arah tirai jendela yang tergantung rapi di atas kaca jendela kamar tidurnya. Ia menarik tirai tersebut perlahan dengan jari-jari yang sedikit gemetar, takut akan apa yang akan ia lihat di luar. Namun rasa ingin tahu yang kuat membuatnya tidak bisa berhenti. Cahaya bulan yang masih terang menerangi halaman rumah dengan jelas, memantulkan sinar putih keperakan pada permukaan tanah yang sedikit lembab akibat embun pagi. Di tengah halaman yang luas, tepat di antara tanaman melati dan kembang sepatu yang tumbuh subur, berdiri sosok seorang wanita dengan tubuh yang ramping dan tinggi. Dia mengenakan baju panjang warna putih tua yang kainnya terlihat sedikit kusam dan berkerut akibat usia yang sangat tua, dengan renda tipis yang menggantung di bagian lengan dan pinggang yang bergerak lembut setiap kali ada angin yang menyentuhnya. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke bawah pinggang, warnanya hitam pekat namun tampak kusam di bawah sinar bulan, dan helai-helai rambutnya yang lebat menutupi seluruh wajahnya sehingga tidak bisa dilihat bentuk atau ekspresi yang ada di sana. Tangan wanita itu tergantung lembut di sisi tubuhnya, dengan jari-jari yang tampak panjang dan ramping seperti tidak pernah melakukan pekerjaan berat sama sekali. Rizky merasa dadanya menjadi sesak dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ia ingin memanggil Kak Sri yang kamar tidurnya tidak terlalu jauh dari sini, namun suara tidak bisa keluar dari mulutnya yang sudah mulai kering. Pada saat yang sama, suara tangisan yang terdengar sebelumnya tiba-tiba hilang dengan begitu saja seolah tidak pernah ada sama sekali. Dan sebelum Rizky bisa melakukan apapun, sosok wanita itu perlahan menghilang dari tempatnya berdiri. Tidak dengan cara berlari atau menyembunyi, tapi seperti uap yang menghilang di udara hangat, bagian tubuhnya mulai memudar perlahan dari kaki hingga ke kepala, hingga tidak ada jejak pun yang tersisa di tengah halaman yang terbuka. Ketika matahari mulai muncul dengan jelas dan menyinari seluruh desa Karanganyar dengan cahaya hangatnya, Rizky masih terbaring di atas ranjang dengan pandangan kosong ke arah langit-langit. Ia merasa sangat lelah karena tidak bisa tidur sama sekali sepanjang malam. Mata kirinya sedikit merah dan tubuhnya merasa lesu tanpa energi. Sri Wahyuni masuk ke kamar tidurnya dengan membawa mangkuk berisi bubur ayam hangat dan secangkir teh panas yang mengeluarkan uap putih ke atas. Wajahnya penuh dengan perhatian ketika melihat kondisi Rizky yang tampak lesu. Sri Wahyuni meletakkan mangkuk dan cangkir di atas meja kayu kecil di pojok kamar, kemudian duduk di ujung ranjang dengan lembut, menepuk bahu Rizky dengan tangan yang hangat dan lembut. "Kamu tidak tidur ya? Kamu terlihat sangat lelah," ujar Sri Wahyuni dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Matanya yang hangat menatap wajah Rizky dengan penuh kekhawatiran. Tanpa berpikir dua kali lagi, Rizky mulai cerita tentang semua hal yang ia alami pada malam sebelumnya. Mulai dari perasaan sesuatu yang menyentuh kakinya di sudut kebun, hingga sosok wanita berbalut baju putih tua yang berdiri di tengah halaman
dan menghilang begitu saja. Saat bercerita, suara Rizky terkadang terhenti karena rasa takut yang masih menyelimuti dirinya, dan tangannya yang diletakkan di atas selimut terus menggigil dengan sendirinya. Wajah Sri Wahyuni yang tadinya penuh dengan perhatian langsung berubah menjadi sangat serius. Alisnya sedikit terkunci dan bibirnya mulai menekuk ke bawah dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia diam sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting, sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan nada yang penuh kekhawatiran. "Rizky, kamu tidak pernah buang air sembarangan di luar kan? Tempat yang bukan kamar mandi atau tempat yang sudah ditentukan khusus?" Tanya Sri Wahyuni dengan suara yang sedikit pelan namun jelas terdengar. Matanya yang biasanya hangat kini tampak sangat serius dan penuh kekhawatiran. Rizky merasa geli di bagian perut dan sedikit takut dengan pertanyaan yang keluar dari mulut kasrinya. Ia tahu bahwa apa yang telah dilakukannya salah, namun tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan menjadi masalah besar. Dengan hati yang berat dan suara yang sedikit gemetar, ia akhirnya jujur menceritakan tentang bagaimana pipa air tiba-tiba mati ketika ia mau mencuci tangan, dan bagaimana rasa ingin yang sangat kuat membuatnya terpaksa buang air sembarangan di sudut kebun kelapa yang sepi dan gelap. Setelah selesai bercerita, Rizky menundukkan kepalanya dengan rasa malu yang mendalam, tidak berani melihat wajah Kasri yang mungkin sedang marah atau kecewa padanya. Sri Wahyuni menarik napas dalam dan panjang, kemudian menghela nafas dengan suara yang jelas terdengar di dalam kamar yang tenang. Ia mengangkat tangan dan menyentuh kepala Rizky dengan lembut, seperti seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya yang sedang takut. "Kamu tidak salah Rizky, kamu tidak tahu tentang cerita ini," ujar Sri Wahyuni dengan suara yang penuh kasih sayang, sebelum mulai menceritakan tentang kisah lama yang sudah ada di desa Karanganyar sejak ratusan tahun yang lalu. Di desa ini ada cerita lama yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentang seorang wanita bernama Nyiwulan yang hidup sekitar 100 tahun yang lalu. Dia adalah seorang perempuan yang sangat baik hati dan pekerja keras, tinggal sendirian di dekat kebun kelapa yang sekarang menjadi milik beberapa keluarga di desa ini. Dia sangat mencintai tanahnya dan seluruh alam sekitarnya dengan sepenuh hati, selalu menjaga kebersihan sekitar rumah dan kebunnya dengan sangat teliti, bahkan tidak pernah mengizinkan orang lain untuk membuang sampah atau kotoran sembarangan di daerah yang dia jaga. Katanya, jika ada orang yang tidak menghargai tanah dan buang air sembarangan di tempat yang tidak seharusnya, dia akan datang dan memberikan kutukan kepada orang yang melakukan hal itu, kutukan yang akan membuat mereka merasakan hal-hal yang tidak biasa dan sulit dijelaskan dengan akal sehat. Rizky mendengarkan cerita yang disampaikan Kak Srinya dengan cermat. Namun di dalam hatinya ia berpikir bahwa itu hanya cerita rakyat biasa yang dibuat untuk mengingatkan orang agar menjaga kebersihan dan menghargai alam sekitar. Ia merasa bahwa apa yang ia alami kemarin malam hanya kebetulan atau hasil dari kelelahan dan rasa kantuk yang membuatnya melihat dan merasakan hal-hal yang tidak nyata. Namun sejak saat itu, beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi secara terus-menerus padanya dan membuatnya tidak bisa lagi menganggapnya sebagai kebetulan semata. Setiap malam tepat pada jam 3 lebih dini, tanpa terkecuali, Rizky pasti akan terbangun dengan sendirinya dengan rasa ingin buang air kecil yang sangat kuat dan tidak bisa ditahan. Kamar mandinya yang sebelumnya mengalami masalah pipa air kini sudah kembali normal dengan aliran air yang lancar dan jernih. Namun setiap kali ia selesai buang air dan hendak kembali ke kamar tidur, ia selalu mendengar suara tangisan yang sama dari arah kebun kelapa yang luas. Suara wanita yang meratap dengan penuh kesedihan. Dan kali ini suara tersebut terdengar lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Suatu malam ketika ia berani untuk melihat keluar dari kamar mandi sambil memegang senter dengan erat, ia melihat bayangan panjang dari sosok wanita yang berdiri di tepi kebun, dengan rambut panjangnya yang kusam bergoyang lembut di bawah angin malam. Dan sebelum ia bisa menunjuk senter ke arahnya, bayangan itu menghilang, namun meninggalkan aroma melati yang sangat kuat dan sedikit menyengat di udara malam yang dingin. Hari ketiga tinggal di rumah Sri Wahyuni,
Rizky mulai melihat bayangan yang tidak jelas di setiap sudut rumah dan sekitar halaman. Seolah ada sesuatu yang selalu mengawasinya dari balik bayangan. Saat makan siang bersama keluarga di teras rumah yang teduh di bawah naungan pohon pepaya yang besar, ia menyandarkan pandangan ke arah kebun kelapa yang luas dan melihat sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah berdiri diam di balik salah satu pohon kelapa yang tinggi. Cahaya matahari siang hari menerangi bagian belakang tubuhnya, membuat kain baju putih tua yang dikenakannya tampak sedikit tembus pandang, dan helai rambutnya yang kusam terpantul jelas di atas tanah yang berwarna coklat kemerahan. Rizky segera menggosok mata kirinya dengan cepat dan melihat lagi ke arah pohon tersebut, namun sosok wanita itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada bayangan pohon kelapa yang menjulang tinggi dan beberapa ekor burung perkutut yang sedang mencari makan di antara rumput yang tumbuh di sekitar akar pohon. Saat sore hari tiba dan ia memutuskan untuk mandi agar tubuhnya merasa lebih segar, ia merasakan sensasi aneh seolah ada pasangan mata yang terus menatapnya dari balik tirai kamar mandi yang terbuat dari kain tipis berwarna putih. Ia seringkali berhenti di tengah mandi dan membuka tirai dengan cepat menggunakan tangan yang gemetar. Namun setiap kali ia melakukan hal itu, tidak ada seorang pun yang berada di luar kamar mandi. Hanya ada angin yang bertiup lembut menyentuh dedaunan pepaya yang tumbuh di dekatnya, dan suara gemericik air dari sumur yang terletak tidak jauh dari sana. Malam itu, tepat ketika jam dinding di ruang tamu menunjukkan angka 3:05, Rizky terbangun dengan tiba-tiba seperti yang selalu terjadi setiap malam. Kali ini, rasa ingin buang air kecil yang muncul di dalam tubuhnya tidak hanya kuat, melainkan seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa dirinya untuk segera bangun dan keluar rumah. Perasaan tersebut begitu mendesak hingga membuatnya merasa sakit di bagian bawah perut jika ia mencoba untuk menahannya, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain segera berdiri dari ranjang. Ia mengambil senter kecil yang sudah ia tempatkan di sisi kanan ranjang setiap malam dengan tangan yang menggigil. Menekan tombolnya hingga muncul cahaya putih terang yang cukup menerangi jalan di depannya. Saat berjalan keluar dari kamar dan melangkah ke arah luar rumah, Rizky merasa seperti kaki-kakinya punya pikiran sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Langkahnya yang tadinya ingin mengarah ke kamar mandi beralih secara perlahan, namun pasti ke arah kebun kelapa yang luas, mengarah langsung ke sudut tempat ia pernah buang air sembarangan pada malam pertama tinggal di sana. Rizky mencoba dengan sekuat tenaga untuk menghentikan langkahnya atau mengubah arah perjalanannya, menggerakkan tubuhnya dengan keras ke kiri dan kanan, serta menarik kaki kirinya yang terus maju ke depan. Namun semua upayanya sia-sia belaka. Kakinya terus bergerak dengan mantap menuju sudut kebun yang sudah semakin dekat, melalui rumputan yang sedikit tinggi dan daun-daun kering yang mengeluarkan suara gesekan setiap kali dilangkahinya. Cahaya bulan purnama yang sangat terang menerangi jalan di depannya dengan jelas, namun di sekitar sudut kebun tersebut tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ada tirai kegelapan yang menyelimuti area tersebut. Ketika akhirnya sampai tepat di tempat yang sama seperti dulu, Rizky melihat sosok wanita yang pernah ia lihat di tengah halaman rumah berdiri diam tepat di depannya, dengan jarak hanya beberapa langkah saja. Ia mengenakan baju panjang putih tua yang sama dengan kain yang tampak lebih kusam dan berkerut dari sebelumnya. Rambut panjangnya yang lebat masih menutupi seluruh wajahnya sehingga tidak bisa dilihat bentuk wajah yang sebenarnya. Namun kali ini, Rizky bisa melihat dengan jelas tangan kanannya yang tergantung di sisi tubuhnya memegang sesuatu yang kecil dan bundar, seolah seperti batu kecil berwarna coklat tua yang permukaannya sangat licin akibat sering disentuh atau terkena air hujan dalam waktu yang lama. Suara wanita itu tiba-tiba terdengar dari balik helai rambutnya yang lebat. Suara pelan namun sangat jelas dan menusuk hingga ke dalam hati Rizky dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak menghargai tanah ini. Tanah yang telah memberi makan dan tempat tinggal bagi banyak orang selama berabad-abad. Kamu menganggapnya seolah tidak berharga, dan karena itu kamu harus membayar dengan cara yang benar. Ujarnya dengan nada yang datar, namun penuh dengan emosi yang dalam, membuat udara di sekitar mereka
terasa semakin dingin dan berat. Rizky merasa jantungnya berdebar kencang hingga bisa dirasakan di lehernya. Dadanya menjadi sangat sesak dan ingin segera berlari menjauh dari tempat itu. Namun kaki-kakinya seperti tertanam kuat di tanah liat lembab di bawahnya. Tidak bisa bergerak sedikit pun meskipun ia sudah menggunakan seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Sosok wanita itu kemudian mulai bergerak perlahan mendekat ke arah Rizky. Setiap langkah yang diambilnya tidak mengeluarkan suara apapun di atas tanah yang lembab. Seiring dengan kedekatannya, Rizky bisa mencium bau tanah basah yang segar dan bunga melati yang sangat kuat. Campuran aroma yang biasanya menyenangkan, namun kali ini terasa sangat menyengat dan membuatnya merasa ingin muntah. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan apapun, wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dan menjulurkan wajahnya yang selama ini tertutup oleh rambut panjangnya. Rizky mengangkat senter yang digenggamnya dengan cepat dan menunjukkannya ke arah wajahnya. Dan pada saat itu pula ia melihat sesuatu yang membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak dan suara menjerit keluar dari dalam tenggorokannya dengan sendirinya. Wajah wanita itu tidak memiliki mata sama sekali. Hanya ada 2 lubang hitam yang sangat dalam, seolah bisa menarik seluruh cahaya di sekitarnya. Dan dari dalam lubang tersebut keluar air bening seperti air seni yang terus mengalir ke bawah pipinya, yang tipis dan berwarna pucat ke arah dagu dan lengan bajunya yang putih tua. Bibirnya yang tipis sedikit terbuka, menunjukkan gigi-gigi yang putih namun sedikit runcing di bagian depan. Kamu akan selalu terbangun setiap malam, sampai kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Ujarnya lagi dengan nada yang sama, sebelum sosoknya mulai memudar perlahan dari bagian kaki hingga ke kepala. Seperti es yang mencair di bawah sinar matahari atau kabut pagi yang menghilang ketika matahari mulai muncul. Dalam sekejap saja, dia hilang tanpa menyisakan jejak apapun di tanah yang lembab di depan Rizky. Setelah sosok wanita itu menghilang sepenuhnya, Rizky akhirnya bisa merasakan kembali kontrol atas tubuhnya. Kakinya yang sebelumnya tidak bisa bergerak sekarang bisa digerakkan dengan bebas, dan tanpa berpikir 2 kali lagi ia berlari dengan kecepatan maksimal menjauh dari sudut kebun tersebut menuju arah rumah. Kakinya seringkali tersandung oleh akar pohon atau batu yang tersembunyi di bawah daun kering, namun ia tidak peduli sama sekali. Satu-satunya pikiran yang ada dalam benaknya adalah ingin segera sampai di rumah dan mencari bantuan dari Sri Wahyuni. Setelah sampai di rumah dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang berkeringat dingin, ia langsung berlari ke kamar tidur Sri Wahyuni yang terletak di bagian dalam rumah, membuka pintu dengan keras dan menggoyangkan tubuhnya yang sedang tertidur nyenyak dengan tangan yang gemetar kencang. Sri Wahyuni terbangun dengan terkejut dan melihat wajah Rizky yang penuh dengan ketakutan dan air mata yang terus mengalir ke bawah pipinya. Tanpa menunggu dia bertanya apa yang terjadi, Rizky mulai menceritakan semua hal yang baru saja ia alami dengan suara yang bergetar dan kadang terputus-putus karena menangis. Sri Wahyuni segera membuka pelukan dan menarik tubuh Rizky yang menggigil ke dalam pelukannya dengan erat, menepuk punggungnya dengan lembut dan menenangkannya dengan kata-kata hangat. Tenang saja Rizky, kamu aman sekarang. Jangan khawatir, kita harus mencari Pak Darmadi besok pagi. Dia adalah orang yang tahu cara menangani hal seperti ini. Orang yang sudah membantu banyak orang di desa ini dengan masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ujar Sri Wahyuni dengan suara yang penuh kasih sayang dan keyakinan. Meskipun di dalam hatinya ia juga merasa sangat khawatir dengan apa yang telah terjadi pada Rizky. Keesokan paginya, ketika sinar matahari baru mulai menyinari bagian atas atap rumah dengan cahaya keemasan yang hangat, Sri Wahyuni sudah siap dengan pakaiannya yang sederhana namun rapi. Dia membantu Rizky yang masih terlihat lesu dan pucat untuk berpakaian dengan perlahan, sambil terus memberikan kata-kata semangat agar hati Rizky bisa menjadi lebih tenang. Mereka berdua kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sri Wahyuni, melalui jalan desa yang berkelok-kelok dan ditutupi oleh rerumputan yang tumbuh di sisi jalan, menuju ujung desa Karanganyar yang terletak sekitar 1 kilometer dari rumah mereka.
Pak Darmadi tinggal di sebuah rumah kayu tua yang berdiri kokoh di tengah kebun jagung yang luas, dengan tembok pagar yang terbuat dari bambu yang sudah dipotong rapi dan pintu kayu yang bergeser dengan warna coklat kusam akibat terkena cuaca selama bertahun-tahun. Rumahnya terlihat sederhana namun sangat terawat, dengan berbagai jenis tanaman obat yang tumbuh subur di sekitar halaman, dan sebuah gudang kecil yang terletak di belakang rumah yang digunakan untuk menyimpan berbagai barang penting. Saat mereka membuka pintu pagar dan berjalan ke arah rumah, pintu kayu rumah sudah terbuka lebar seolah menunggu kedatangan mereka. Pak Darmadi berdiri di depan pintu dengan tubuh yang sedikit bungkuk, namun tetap tegap, mengenakan baju koko berwarna hitam tua dan sarung berwarna putih yang sudah mulai kusam di beberapa bagian. Wajahnya penuh dengan kerutan yang menunjukkan usianya yang sudah lebih dari 70 tahun. Namun matanya yang dalam dan berwarna hitam pekat tampak sangat tajam dan penuh dengan kebijaksanaan. Dia melihat langsung ke arah Rizky dengan pandangan yang seolah bisa membaca seluruh isi hati dan pikiran yang ada dalam benaknya. Saya sudah merasakan kehadiran Nyi Wulan beberapa hari yang lalu. Sejak pertama kali dia mulai menghampiri kamu, ujar Pak Darmadi dengan suara yang dalam dan penuh dengan rasa hormat, sambil mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah yang teduh dan penuh dengan aroma tanaman obat yang khas. Kutukannya sudah mulai bekerja dengan cara yang paling lembut dulu, namun jika tidak segera diatasi dengan benar, kamu akan selalu terbangun setiap malam tanpa bisa berhenti. Akhirnya kamu tidak akan bisa tidur sama sekali sampai tubuhmu tidak kuat lagi menghadapi kelelahan dan penyakit yang akan datang mengikutinya. Pak Darmadi kemudian mengajak mereka duduk di lantai rumah yang ditutupi oleh tikar anyaman yang halus, lalu pergi ke arah sebuah lemari kayu tua yang terletak di pojok ruangan. Dia membuka pintu lemari dengan hati-hati dan mengambil sebuah wadah kecil terbuat dari tanah liat yang sudah dibakar dengan baik, dengan warna coklat muda dan ukiran sederhana yang menunjukkan keahlian tangan pembuatnya. Di dalam wadah tersebut berisi air bening yang tampak sangat jernih dan beberapa helai daun sirih merah yang masih segar dengan warna yang sangat mencolok. Dia memberikan wadah tersebut kepada Rizky dengan tangan yang penuh dengan kehati-hatian. Matanya yang tajam menatap wajah Rizky dengan penuh perhatian. Malam ini, tepat pada jam 3 lebih dini ketika kamu biasanya terbangun, kamu harus pergi ke tempat itu lagi, sudut kebun kelapa di mana kamu pernah melakukan kesalahan itu. Tuangkan seluruh isi air dari wadah ini ke tanah dengan perlahan, dan katakan permintaan maaf dengan tulus dari dalam hati yang paling dalam. Jangan membawa senter atau apapun yang bisa menghasilkan cahaya, hanya tergantung pada cahaya bulan yang akan menerangi jalanmu. Keyakinan dan kesungguhan dalam meminta maaf adalah satu-satunya hal yang bisa membuat Nyi Wulan mendengar suara hatimu, ujar Pak Darmadi dengan suara yang penuh keyakinan, sambil memberikan beberapa petunjuk tambahan tentang bagaimana cara berbicara dengan penuh rasa hormat kepada Nyi Wulan. Malam itu datang dengan sangat cepat, dan Rizky merasa hatinya menjadi semakin gelisah seiring dengan bertambahnya kedalaman malam. Saat jam menunjukkan angka 3 lebih tepat waktu, dia mengambil wadah tanah liat yang diberikan Pak Darmadi dan keluar dari rumah dengan langkah yang gemetar namun tetap mantap. Bulan purnama yang sangat terang menerangi seluruh kebun kelapa dengan cahaya putih keperakan yang cukup jelas, membuat setiap sudut kebun terlihat dengan sangat jelas tanpa perlu bantuan senter atau lampu apapun. Udara malam terasa sangat dingin dan penuh dengan kesunyian yang menusuk, hanya diiringi oleh suara angin yang bertiup lembut menyentuh daun-daun pohon kelapa dan suara rengekan hewan kecil yang terdengar dari kejauhan. Rizky berjalan dengan hati-hati melalui kebun, menghindari akar pohon dan batu yang tersembunyi di bawah daun-daun kering yang menutupi tanah, hingga akhirnya sampai tepat di tempat yang sama seperti dulu. Tanah liat lembab yang masih terlihat sedikit berbeda dari sekitarnya. Dia berdiri diam di tempat itu selama beberapa saat, menutup mata dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hati yang berdebar kencang. Kemudian dia mulai berbicara dengan suara yang pelan namun jelas, mengucapkan permintaan maaf dengan sungguh-sungguh kepada tanah yang telah dia salah gunakan dan kepada Nyi Wulan yang menjaganya.
Dia menceritakan tentang betapa ia tidak sengaja melakukan kesalahan itu karena tidak mengetahui cerita lama yang ada di desa ini, dan berjanji akan selalu menjaga kebersihan serta menghargai alam sekitarnya dari sekarang hingga selamanya. Setelah selesai berbicara, dia membuka mata perlahan dan mulai mengangkat wadah tanah liat yang ada di tangannya untuk menuangkan airnya ke tanah. Namun pada saat itu pula, dia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya menggigil dan jantungnya berhenti berdebar untuk sesaat. Di depannya tidak hanya berdiri sosok Nyi Wulan dengan baju putih tua dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ada banyak orang lain yang berdiri dengan rapi di belakangnya, membentuk sebuah barisan yang panjang hingga ke kejauhan di dalam kebun. Semua mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda, namun sama-sama tua dan kusam, dan seperti Nyi Wulan, wajah mereka tidak memiliki mata sama sekali. Hanya ada lubang hitam yang dalam dengan air seperti air seni yang terus mengalir ke bawah pipi dan dagu mereka. Salah seorang pria yang berdiri di depan barisan dengan mengenakan baju kerja kebun berwarna biru tua yang sudah lusuh mengambil langkah maju ke arah Rizky dengan langkah yang lambat namun mantap. Suaranya terdengar kasar namun penuh dengan rasa kesedihan yang dalam. Kamu bukan yang pertama yang melakukan kesalahan seperti itu di tempat ini. Banyak orang sebelum kamu yang datang ke desa dan sembarangan membuang kotoran atau buang air di tempat yang tidak seharusnya. Nyi Wulan tidak pernah ingin menyakiti kalian atau memberikan hukuman yang berat. Dia hanya ingin kalian mengerti betapa pentingnya menjaga kebersihan dan menghargai tanah yang telah memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Ujar pria itu dengan nada yang penuh dengan kebenaran, membuat Rizky merasa semakin malu dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Rizky mulai menggigil dengan sangat kuat. Tangannya yang memegang wadah tanah liat mulai bergoyang dan hampir membuat wadah tersebut terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan apapun, semua bayangan yang berdiri di belakang Nyi Wulan mulai bergerak perlahan mendekat ke arah Rizky dengan kecepatan yang sama. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun kecuali bisikan yang sangat lembut, namun jelas terdengar di telinga Rizky. Semua suara mereka menyatu menjadi satu yang terdengar seperti derap ombak yang menghantam pantai. Mengapa kamu tidak menghargai? Mengapa kamu sembarangan? Mengapa kamu tidak peduli dengan apa yang ada di sekelilingmu? Mengapa? Bisikan mereka terus berulang dengan nada yang semakin kuat dan menusuk hati, membuat Rizky merasa kepalanya mulai berputar dan tubuhnya semakin tidak bisa dikendalikan. Akhirnya dia tidak tahan lagi, menutup kedua telinganya dengan kedua tangan dan menjerit dengan suara yang sangat keras, seolah ingin mengusir semua suara bisikan yang mengganggunya. Ketika dia akhirnya berani membuka mata lagi setelah beberapa saat, semua orang yang ada di depannya sudah menghilang tanpa menyisakan jejak apapun di tanah yang lembab di bawah bulan yang terang. Hanya Nyi Wulan yang masih berdiri diam di tempatnya, dengan rambut panjangnya yang kusam bergoyang lembut di bawah angin malam. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang penuh dengan kesedihan yang mendalam, sebelum suaranya terdengar sekali lagi dengan nada yang pelan namun jelas. Kamu belum mengerti apa yang sebenarnya saya inginkan dari kamu. Kamu masih belum memahami makna sebenarnya dari menghargai tanah dan alam sekitar kita, ujarnya dengan nada yang penuh dengan rasa kecewa, sebelum sosoknya mulai memudar perlahan dan menghilang dalam sekejap seperti kabut yang menghilang di bawah sinar matahari pagi. Rizky berlari dengan kecepatan maksimal dari sudut kebun menuju arah rumah Pak Darmadi yang terletak tidak jauh dari sana. Kaki-kakinya terkadang tersandung oleh rerumputan tinggi, namun dia tidak peduli sama sekali. Hatinya penuh dengan kebingungan dan rasa takut yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pikirannya terus memutar tentang sosok-sosok tanpa mata yang telah dilihatnya dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh wanita yang dia yakini sebagai Nyi Wulan. Ketika sampai di rumah Pak Darmadi, pintu kayu rumah masih terbuka lebar seperti sebelumnya dan dia langsung memasuki ruangan dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang berkeringat dingin. Pak Darmadi sudah menunggu dia di dalam rumah dengan wajah yang tenang, namun penuh dengan pemahaman, seperti sudah mengetahui akan hasil dari apa yang telah dilakukan Rizky malam itu.
Rizky langsung mendekatinya dan mulai bercerita dengan suara yang bergetar dan kadang terputus-putus, menjelaskan bahwa dia sudah melakukan apa yang diperintahkan, meminta maaf dengan tulus dan hendak menuangkan air dari wadah tanah liat. Namun semuanya tidak berhasil seperti yang diharapkan. Dia juga menceritakan tentang sosok banyak orang tanpa mata yang muncul di belakang wanita itu dan bisikan yang terus mengganggunya hingga dia tidak bisa tahan lagi. Pak Darmadi menghela nafas panjang dengan suara yang jelas terdengar di dalam ruangan yang tenang, kemudian mengangguk perlahan seolah sudah menyadari akan semua yang terjadi. Dia kemudian menarik Rizky dengan lembut ke arah bagian dalam rumah yang lebih gelap dan teduh, di mana terdapat sebuah meja kayu tua yang terletak di bawah cahaya lampu minyak yang menyala dengan nyala kecil dan memberikan cahaya kuning kemerahan yang hangat. Di atas meja tersebut terdapat berbagai macam barang kecil seperti botol kaca berisi ramuan herbal, batu akik dengan warna yang berbeda-beda, dan sebuah kotak kayu tua dengan ukiran sederhana yang terlihat sangat tua dan kusam akibat usia yang panjang. Pak Darmadi membuka tutup kotak kayu tersebut dengan hati-hati menggunakan kedua tangannya yang berkerut dan penuh dengan bekas luka dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kemudian mengambil sebuah foto lama yang terbuat dari kertas yang sudah mulai menguning dan rapuh. Dia memberikan foto tersebut kepada Rizky dengan teliti, kemudian menunjuk ke arah gambar yang ada di dalamnya. "Lihat ini dengan saksama," ujar Pak Darmadi dengan suara yang dalam dan penuh dengan rasa hormat, sambil mengatur posisi foto agar bisa dilihat dengan lebih jelas di bawah cahaya lampu minyak. Di dalam foto tersebut terdapat seorang wanita cantik dengan wajah ceria yang penuh dengan keceriaan, mengenakan baju panjang berwarna merah muda dengan renda tipis di bagian lengan dan pinggang. Dia berdiri dengan tegap di tengah kebun kelapa yang sama dengan tempat di mana Rizky telah mengalami semua kejadian aneh tersebut, dengan tangan kanannya yang menyentuh batang pohon kelapa muda dengan ekspresi yang penuh dengan cinta dan perhatian. "Ini bukan Nyi Wulan yang kamu pikirkan selama ini," lanjut Pak Darmadi dengan nada yang pelan namun jelas, sambil mengambil foto kembali dan melihatnya dengan wajah yang penuh dengan kenangan manis. "Nyi Wulan adalah nenek moyang kita yang hidup lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang wanita yang sangat bijaksana dan penuh dengan cinta terhadap tanah dan alam sekitarnya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat kebun kelapa yang luas tersebut, menjaganya dari kerusakan, dan selalu memastikan bahwa tanah tersebut tetap subur dan bersih. Namun pada masa tuanya, banyak orang dari luar desa yang datang dan mulai membuang kotoran serta buang air sembarangan di dalam kebun, membuat tanah menjadi tercemar dan banyak pohon kelapa yang mulai layu. Nyi Wulan bekerja keras tanpa lelah untuk membersihkan kebun dari semua kotoran tersebut, hingga akhirnya dia terserang penyakit yang sangat parah akibat terlalu banyak terpapar kotoran dan kelelahan yang luar biasa. Dia meninggal dengan damai di tengah kebun yang dia cintai selama hidupnya. Dan sebelum wafat, dia selalu mengingatkan orang-orang desa untuk selalu menjaga kebersihan dan menghargai tanah yang telah memberi mereka segala sesuatu. Rizky mendengarkan setiap kata yang diucapkan Pak Darmadi dengan cermat, wajahnya penuh dengan kebingungan yang mendalam. Ia melihat kembali foto lama yang ada di tangannya, kemudian mengangkat pandangannya ke arah Pak Darmadi dengan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. "Jadi siapa wanita yang saya lihat selama ini? Siapa sosok dengan baju putih tua dan rambut panjang yang selalu muncul di malam hari, serta berkata bahwa saya harus membayar kesalahan saya?" tanya Rizky dengan suara yang gemetar dan penuh dengan kebingungan. Tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi selama ini, dan siapakah sosok yang telah menghantuinya selama beberapa malam terakhir. Tubuhnya masih menggigil sedikit akibat efek dari kejadian malam itu, dan aroma tanah basah serta melati yang pernah ia hirup masih terasa jelas di dalam hidungnya. Pak Darmadi menoleh ke arah jendela rumah yang terbuka lebar, melihat ke arah kebun kelapa yang luas di luar sana dengan wajah yang sangat serius dan penuh dengan emosi yang dalam. Cahaya bulan purnama yang terang menerangi wajahnya dengan cahaya putih keperakan, membuat kerutan di wajahnya tampak lebih jelas dan ekspresinya menjadi lebih mudah dibaca. "Itu adalah istri saya yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu,"
Nama dia Sri Lestari, ujar Pak Darmadi dengan suara yang penuh dengan rasa cinta dan kesedihan yang mendalam. Matanya mulai memerah seolah akan menangis, namun dia berhasil menahannya dengan kuat. Dia adalah seorang wanita yang sangat baik hati dan sangat kagum dengan cerita tentang Nyi Wulan yang saya ceritakan padanya setiap hari. Setelah mengetahui betapa banyak orang yang masih tidak menghargai alam dan sering melakukan hal sembarangan di kebun yang kita cintai, dia membuat keputusan untuk membuat dirinya sebagai penjaga kebun ini setelah wafatnya. Dan semua orang yang kamu lihat tadi malam di belakangnya, mereka adalah orang-orang desa yang juga merasa sangat peduli dengan tanah kita. Sebagian sudah meninggal dan sebagian masih hidup namun bersedia membantu dalam cara ini. Kami tidak pernah ingin menyakiti siapapun atau memberikan rasa takut yang berlebihan. Kami hanya ingin mengajak orang untuk menghargai alam sekitar dan memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan tanah yang telah memberi kita tempat tinggal dan makanan selama berabad-abad. Rizky terkejut sekali mendengar penjelasan dari Pak Darmadi. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari dalamnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar dan menjadi kaku. Tidak bisa membayangkan bahwa semua yang telah dia alami selama ini adalah bagian dari upaya orang-orang desa untuk mengajarkan pelajaran penting tentang menjaga alam. Ia melihat sekeliling ruangan rumah Pak Darmadi yang penuh dengan barang-barang yang sudah tua dan memiliki nilai sejarah. Kemudian kembali melihat wajah Pak Darmadi yang penuh dengan kebenaran dan rasa hormat terhadap tanah dan nenek moyangnya. Setelah beberapa saat terdiam dan mencoba menyerap semua informasi yang baru saja diterimanya, Rizky akhirnya bisa membuka mulutnya dengan suara yang masih sedikit gemetar, namun jelas terdengar. Tapi mengapa kamu melakukan semua ini dengan cara yang begitu menakutkan? Mengapa tidak dengan cara yang lebih baik dan lebih jelas agar orang bisa memahami tanpa perlu merasa takut? Tanya Rizky dengan nada yang penuh dengan rasa ingin tahu dan sedikit kecewa, tidak bisa memahami mengapa mereka harus memilih cara yang membuat orang merasa ketakutan untuk menyampaikan pesan yang baik tersebut. Pak Darmadi kembali mengangguk perlahan seolah sudah mengharapkan pertanyaan seperti itu akan keluar dari mulut Rizky. Dia kemudian mengambil sebuah cangkir kayu kecil yang berisi air putih yang hangat dan memberikannya kepada Rizky, menyuruhnya untuk meminumnya agar tubuhnya bisa menjadi lebih tenang dan hangat. Karena cara yang baik dan lembut tidak pernah berhasil seperti yang kita harapkan, jawab Pak Darmadi dengan suara yang penuh dengan pengertian dan rasa kecewa yang mendalam, melihat ke arah tanah dengan ekspresi yang berat. Kita sudah berusaha dengan segala cara untuk mengingatkan orang agar tidak melakukan hal sembarangan di kebun dan menjaga kebersihan desa, memberikan pamflet, memberikan ceramah di depan masyarakat desa, bahkan membangun tempat buang air khusus di beberapa titik strategis. Namun sebagian besar orang tidak memperdulikan hal itu, terutama mereka yang datang dari kota dan terbiasa dengan fasilitas yang lengkap sehingga merasa seolah bisa melakukan apa saja di mana saja. Orang hanya akan memperhatikan dan memikirkan kembali apa yang telah mereka lakukan jika ada sesuatu yang membuat mereka takut dan merasa bahwa ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Dan tentang kutukan yang membuat kamu terbangun setiap malam dengan rasa ingin buang air yang kuat. Itu cuma ramuan herbal yang saya buat sendiri dari berbagai jenis tanaman obat yang tumbuh di sekitar desa, yang saya beri ke Kak Sri Wahyuni beberapa hari sebelum kamu datang. Saya sudah memperkirakan bahwa kamu sebagai orang kota yang terbiasa dengan fasilitas yang lengkap akan merasa tidak nyaman dan mungkin akan melakukan hal sembarangan jika terjadi masalah seperti pipa air yang mati. Hal yang juga saya atur dengan cara yang aman dan tidak merusak saluran air secara permanen. Rizky masih tidak bisa percaya sepenuhnya apa yang telah didengarnya dari Pak Darmadi. Namun ketika dia mulai berpikir kembali tentang semua kejadian yang telah dialaminya selama beberapa hari terakhir, segala sesuatu mulai menjadi jelas dan masuk akal. Dia merasa sangat malu dengan dirinya sendiri karena pernah meremehkan pentingnya kebersihan dan perawatan alam di desa ini, serta merasa bahwa cerita rakyat seperti yang diceritakan Sri Wahyuni hanya cerita bohong yang dibuat untuk mengganggu orang. Dia melihat wajah Pak Darmadi yang penuh dengan kebenaran dan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya.
dan rasa hormat yang besar mulai tumbuh di dalam hatinya terhadap lelaki tua ini dan semua orang desa yang telah berusaha dengan keras untuk menjaga alam sekitar mereka. Pak Darmadi kemudian berdiri perlahan dari tempat duduknya, menggunakan tangan kanannya untuk menyangga tubuhnya yang sedikit bungkuk karena usia yang sudah lanjut. Dia berjalan ke arah jendela dan mengangkat tangan kanannya ke arah kebun kelapa yang luas di luar sana, dengan ekspresi yang penuh dengan cinta dan harapan. Sekarang kamu sudah tahu seluruh rahasia yang ada di balik semua kejadian yang kamu alami selama ini, ujar Pak Darmadi dengan suara yang penuh dengan keyakinan dan rasa hormat, melihat langsung ke arah Rizky dengan mata yang dalam. Kamu bisa memilih untuk memberitahu semua orang tentang apa yang sebenarnya terjadi, atau tetap diam dan menyimpan rahasia ini untuk dirimu sendiri. Namun satu hal yang harus kamu ingat dengan sangat kuat dan tidak pernah melupakannya, menjaga kebersihan dan menghargai alam serta tanah yang kita tinggali bukan hanya tanggung jawab penjaga desa atau orang-orang yang merasa peduli terhadap lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai manusia yang hidup di bumi ini, dan kita harus melakukan segala yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa alam tetap bersih dan subur untuk generasi mendatang yang akan datang setelah kita. Setelah menerima nasihat dan pelajaran berharga dari Pak Darmadi, Rizky kembali ke rumah Sri Wahyuni dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Malam itu, dia tidur dengan nyenyak tanpa terbangun sekalipun pada jam 3 lebih dini, seperti yang selalu terjadi selama beberapa malam sebelumnya, dan tidak ada lagi suara tangisan atau bayangan yang muncul untuk mengganggunya. Namun hingga sekarang, bertahun-tahun setelah kejadian itu terjadi, setiap kali Rizky melihat kebun luas atau tempat terbuka yang dikelilingi oleh alam yang indah, dia selalu merasa ada pasangan mata yang sedang melihatnya dari balik bayangan. Mungkin itu adalah Sri Lestari, istri Pak Darmadi yang masih menjaga kebun dengan penuh cinta. Atau mungkin sebenarnya Nyi Wulan memang benar-benar ada dan sedang mengawasi setiap langkah yang kita lakukan untuk memastikan bahwa kita tidak pernah melupakan pentingnya menghargai tanah yang telah memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Dan sejak saat itu pula, Rizky tidak pernah lagi berani buang air sembarangan di mana saja atau melakukan hal yang bisa merusak alam sekitarnya. Karena dia tahu bahwa baik itu rekayasa atau kenyataan yang sesungguhnya, pesan yang ingin disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh pernah dilupakan oleh siapapun.